Halo guys, selamat datang di One Day One Coding Problem. Hari ini kita bakal menyelesaikan soal nomor 1 di lead code, yaitu to sum. Dan gimana sih soalnya? Soalnya itu kalian diberi array yang dinamain nums lagi. Dan ada target yang harus kalian capai, di mana target ini dicapai dengan menambahkan dua value di array ini gitu. Dua nilai yang ada di array. Jadi misal 9 itu kan hasilnya dari 2 tambah 7 ya gitu. Sedangkan 11 nggak bisa dari 9 kecuali dikurang, 15 juga nggak bisa ya kecuali dikurang. Nah, jadi dan di soal ditulis exactly one solution, jadi pasti satu solusi. Dan jawabannya bisa di return di any order, jadi bisa bolak-balik gitu, mau 01 atau 0 indeksnya. Jadi yang dibalik itu indeksnya. Baik, jadi solusi pertama itu adalah brute force. Dengan solusi brute force kita dengan gampang cuma ngambil satu indeks. Sebenarnya kita iterasi satu persatu, tapi kita gambarkan kita ngambil satu indeks dulu. Jadi kalau misal kita ambil 2, itu kan dari 9 kurang 2 kan 7 kan. Nah, nanti tinggal di sisanya kita tinggal iterate lagi untuk nyari 7-nya. Kalau ketemu ya berarti ada jawabannya, dan kita keluarin indeksnya. Indeks yang pertama 0, indeks kedua, indeks yang kita iterasi keduanya 1 gitu kan. Nah, dengan seperti ini itu kompleksitasnya itu on kuadrat, karena setiap value yang kita iterasi kan, dari kita iterasi ke sini itu ngiterasin lagi kedua kalinya. Jadi waktu kedua dia ngiterasin lagi dari sini ke sini, waktu 7 dia iterasi lagi dari sini ke sini, walaupun mungkin skip dirinya. Yang 11 juga iterasi dari sini ke sini gitu, sehingga kompleksitasnya itu on kuadrat. Sedangkan yang diberi itu 10 pangkat 4. Nah, n kuadrat kalau 10 pangkat 4 itu berarti 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8 itu udah nggak bisa diselesaikan dalam kurang dari 1 detik gitu. Lumayan lama komputasinya untuk komputer sekarang, untuk komputer biasa. Oleh karena itu kita ada solusi lain, yaitu dengan cara menggunakan sorting. Itu solusi kedua. Gimana sih cara sorting? Ya cara sorting misal seperti ini. Ya, ini kan di targetnya 6. Sebenarnya kan jawabannya tinggal 2 tambah 4 ya. Nah, tapi kalau misal di sorting kita tinggal 2, 3, 4 gitu kan. Ini di sorting, terus waktu di iterasi pertama, jadi itu iterasi pertama itu n kan. Iterasi pertama kita tinggal cari yang sisanya itu pakai uh, binary search gitu. Kalau pakai binary search itu uh, nyarinya itu log n gitu. Karena log n dengan sortingnya n log n, dan ininya n, ini maksimal n ya, ini maksimalnya n. Jadi jawabannya lumayan kecil dibandingkan yang n kuadrat tadi gitu. Dan solusi intended yang dipakai di interview itu adalah menggunakan hashmap, dimana hashmap itu anggap aja hashmap itu seperti ini ya teman-teman. Ini ada key-nya atau kuncinya, ini ada value-nya. Nah, jadi misal key-nya di sini kita 3 itu value-nya 1. Kenapa 1? Karena berarti ya artinya ada satu angka 3. Untuk 2 itu berarti 1 juga, artinya apa? Ada 2 angka 1, 1 angka 2, ada 1 angka 2, dan 4 juga seperti itu. Nah, gimana sih cara kita gunain hashmap di soal ini? Nah, cara kita gunain hashmap di soal ini itu dengan cara kita gunain hashmap di soal ini itu dengan cara memperhatikan kalau misal kita hashmap satu-satu ini, kita tinggal ngecek selanjutnya apa nilainya udah ada di hashmap ini gitu. Karena hashmap itu sendiri teman-teman, aksesnya tuh 01 buat nyari apakah si key-nya itu ada value-nya gitu. Si key-nya ini ada value-nya enggak, itu aksesnya buat nyari itu tuh O1. Jadi itu lumayan bagus kompleksitasnya. Baik,
Oleh karena itu, misal kita simulasikan, buat yang ini aja. Pertama kita bikin anggap aja ada struktur hash map gitu kan. Ini key-nya, ini value-nya. Nah, untuk key yang pertama itu 3 ya 3. Terus value-nya itu apa? Value-nya ya 1. Terus kita tulis, kita value-nya kita simpan indeks saja. Jadi indeks ini anggap ini indeks 2, ini indeks 0. Terus 2 kita simpan indeksnya itu 1. Jadi waktu 2 kan butuh 4 nih. Dan si 2 ini nyari ada 4 kayak gitu. Kalau nggak ada berarti ya udah lanjut lagi. Si 4 ditambah dulu dia ke hash mapnya. Dia 2 dan dia nyari si 2 ada nggak? Oh, ada. Kalau ada dia ngeluarin indeks dia, sekalian indeksnya si yang pasangannya gitu untuk mencapai target seperti itu. Kita langsung ke solusi di dalam kodenya teman-teman. Oke, ini teman-teman solusinya dalam bahasa Python 3 seperti biasa. Jadi kita diberi list dengan nama nums dan targetnya dengan targetnya dengan dalam bentuk integer gitu. Targetnya dalam bentuk integer. Nah, kita disuruh ngembaliin list dari integer gitu. Nah, oleh karena itu seperti solusi kita tadi, kita bikin indeksnya atau hash mapnya. Jadi kita bikin peta indeks atau hash map ini dalam bahasa Indonesia biar teman-teman bisa pahamin. Lalu kita nge-enumerate nums-nya. Dari nge-enumerate nums itu seperti biasa di Python 3 itu kita bisa dapat indeks sama angkanya, sama mungkin mirip seperti range-nya Go. Jadi selisih. Jadi terus kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya itu selisih yaitu apa? Ya dari target kurang angka. Target kurang angka yang kayak misal targetnya 9, angkanya 2, selisihnya ya 9 kurang 2 sama dengan 7 gitu. Jadi itu isi selisihnya seperti biasa. Terus kita ngecek si selisihnya ini ada nggak di si mapnya. Ini gampang teman-teman buat ngeceknya seperti ini. Tapi kalau beberapa sintaks lain tuh ada langsung kita ngakses mapnya gitu. Map kita langsung akses si selisihnya. Tuh kalau misal ada ya udah dikembaliin nilainya. Tapi ini salah satu caranya juga, kita pakai selisihnya in peta index. Kalau ada baru kita nge-return si indeksnya selisih dan si indeksnya yang sekarang seperti itu. Kalau nggak ada ya udah kita tambahin si angkanya ke indeksnya gitu teman-teman. Angka si indeksnya ke mapnya si angkanya ini gitu. Baik, seperti itu teman. Kalau nggak ada jawaban dia ngembaliin kosong, kita bakal run buat ngeliat performanya. Baik, ini bisa dilihat karena pakai bahasa Python di mana kalau runtime ini memang sedikit berpengaruh oleh bisa dibilang bahasa juga. Tapi di sini udah lumayan baik, walau mungkin ada yang lebih baik lagi karena cuma 52%. Mungkin bisa pakai bahasa C++ atau Go. Dan untuk memorinya memang karena ini Python jadi memori lumayan banyak. Kalau mau memori yang bagus mungkin bisa pakai C++ atau Go juga gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Cukup untuk hari ini. Sampai ketemu besok hari. Bye bye.